Papua itu tutupan hutannya 30 juta hektar hutan. 80% adalah hutan tropis. Saya hafal karena saya orang hutan. Di 37 juta hektar hutan di Papua, 20 jenis pohon. Ada 160 ribuan jenis serangga. Ada 6.000 jenis mamalia. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang Omnibus Law akan dipakai di situ demi yang disebut food estate. Berapa ratus jenis spesies yang akan hilang. Berapa ribu pohon yang akan ditebang. Berapa ribu ulat yang akan kehilangan tempat dia bermukim di kaki pohon. Berapa ribu cacing yang akan diangkat dari habitat aslinya. Berapa ribu burung yang tidak mampu lagi bersarang. Itu pertanyaan politis, bukan sekedar pertanyaan etis. Politik apa yang menyebabkan Omnibus Law itu memaksakan untuk merusak alam Papua? Namanya politik akumulasi. Padahal di dunia ini, seluruh pemenang Nobel dalam 20 tahun terakhir ini tidak lagi bicara tentang akumulasi, tapi tentang distribusi, tentang kesejahteraan, welfare. Dan itu yang kita baca di semua jurnal internasional. Tadi saya baru baca tulisan di Foreign Affairs. Saya beli di airport, selama penerbangan saya baca satu upaya untuk mengembalikan ingatan bahwa ilmu yang disebut public policy sebetulnya diawali dengan keinginan untuk menginjeksi anggaran agar supaya ada growth. Jadi pertumbuhan itu fungsi dari anggaran. Kalau kita nggak punya anggaran, kita nggak bisa bertumbuh secara ekonomi itu. Itu dalil kuno yang sebetulnya dipakai oleh para ekonom pada waktu itu untuk membackup kepentingan dari yang sekarang kita sebut sebagai oligarki, yang dulu di dalam pertarungan gagasan antara Cambridge School dan Chicago School menimbulkan diskusi yang dahsyat tentang fungsi pemerintah. Apakah fungsi pemerintah itu adalah injeksikan anggaran supaya terjadi distribusi, atau jangan lakukan sesuatu terhadap pasar supaya pasar itu tumbuh dengan sendirinya? Yang biasa kita kenal debat antara liberal dan libertarian, antara John Maynard Keynes, Keynesian Economics, dengan orang semacam Austrian School yang bermarkas di Chicago. Kita tahu itu dulu. Debat makroekonomi antara kutub Cambridge dan kutub Chicago. Sekarang dua-duanya lenyap. Karena tadi problem environment. Gak ada gunanya berdebat kalau setiap kali habis berdebat ada pohon yang dipangkas untuk kepentingan infrastruktur. Saya mau mengingatkan ini karena seluruh dunia sedang menyoroti soal ini, bahwa pemimpin ke depan kita minta supaya bisa melindungi warga negara dan warga hutan. Kita nggak bisa tunggu misalnya pemerintah keluarin statement bahwa oke, kita menunda carbon trading atau zero emission itu sampai 2060. Nggak bisa. Walaupun itu negosiasi politik. Dan sekarang negonya gagal karena ada perang di Ukraina. Maka semua negara menghentikan investasi di bidang green economy. Karena semuanya siap-siap untuk perang. Jadi bagian ini yang hendak kita soroti. Supaya kalau kita kampanye nanti, siapapun yang mau jadi presiden, do they speak environmental ethics? Do they speak green economy? Kita nggak lihat ada perdebatan intelektual di antara capres-capres itu. Yang kita lihat adalah orang main TikTok. Capresnya taktok, TikTok, TikTok. Apa isi otaknya? Balihonya segede-gede tower Universitas Negeri Makassar. Segede itu balihonya, otaknya seupil. Karena nggak ada bunyi. Proposisi intelektual nggak ada dari situ. Coba sebut satu capres yang ngomong tentang hutan di Papua. Satu capres yang ngomong tentang bagaimana bangsa ini diasuh oleh hukum publik, tapi juga harus menghormati hukum adat. Nggak ada capres begitu. Yang ada calon capres, yaitu Hasairin Sitepu. Jadi Anda bayangkan, seseorang yang uangnya banyak, datang ke Radar Bogor, diuji perspektifnya, buta huruf dia tentang apa yang disebut kebudayaan, apa yang disebut hukum adat. Bagaimana kita mau pilih orang yang nggak tahu hukum adat, padahal dia harus memimpin masyarakat adat di Indonesia yang ratusan ribu komunitasnya. Nah, saya mau ganggu teman-teman di sini sebagai the community of thought, komunitas yang berpikir, yang kelebihan protein karena makan ikan. Itu yang kita ingin bicarakan malam ini. Kita langsungkan pembicaraan hari ini
Supaya ada suara intelektual diucapkan di tengah gegap gempita, suara yang menginginkan koalisi ini, koalisi itu. Yang nggak ada isinya itu, karena dia transaksi demi apa? Mengapa terjadi koalisi, transaksi? Karena nggak ada kompetisi bebas untuk menghasilkan pemimpin. Dikunci dengan teori 20% itu. Karena itu kita ingin nolkan itu, bukan nolkan, nihilkan itu. Supaya ada kompetisi itu. Sekarang orang yang buta huruf terhadap environment bisa jadi presiden. Lalu millennials bilang, ngapain kita pilih seseorang yang nggak ngerti masa depan kita? Masa depan millennials ada environment. Jadi, saudara-saudara, bagian-bagian ini yang kita bayangkan ke depan akan diisi oleh pemikiran kritis dari kalangan alumni, mahasiswa, dosen, profesor. Supaya ada pembicaraan diucapkan dari kampus ini. Kalau saya bandingkan sekarang, apa riset yang sedang digandrungi oleh dunia hari ini? Satu, riset tentang human genome, tentang DNA manusia. Riset yang dibiayai oleh Bank Dunia dari awal tahun 2000 dan sudah selesai sebetulnya. Sehingga kita punya peta DNA manusia. Saya bisa tahu saya datang dari semak-semak di Bulukumba atau semak-semak di Afrika. Bisa dites DNA saya tuh. Nenek moyang saya dari mana asal usulnya tuh. Cara berpikir saya disebabkan karena kebiasaan saya makan apa itu. Peta DNA udah selesai. Kita bisa tahu. Cari aja penyebab DNA-nya. Nggak usah menyebutkan kelompok tertentu. Kan ada ilmu pengetahuan untuk tahu. Kebiasaan orang berbohong, bukan orang. Kebiasaan seseorang berbohong. Dan bohongnya sampai ke Rusia. Bisa kita cari asal usul DNA-nya. Itu satu riset yang udah selesai. Blok riset kedua yang namanya big data. Itu juga riset yang makin lama makin serius, seolah-olah kita nggak punya lagi eksistensi sebagai manusia karena ditenggelamkan dalam big data. Kita dirumuskan oleh big data. Itu bahayanya tuh. Ada riset ketiga yang namanya artificial intelligence. Agak rumit gitu. Karena kita mesti berupaya mentransformasi cara kita berpikir sama seperti cara robot berpikir. Supaya kita bisa berpikir secara algoritmis. Itu juga tantangan bagi peradaban-peradaban lokal yang nggak bisa compete dengan tiga fasilitas itu. Big data, artificial intelligence, DNA, human genome. Nah bagian ini juga kita nggak dengar dari pemimpin-pemimpin yang sok mau jadi presiden. Dia buta huruf terhadap proyek di masa depan. Dia nggak tahu apa itu big data. Dia cuma tahu bahwa big data itu diperlukan untuk 3 periode. Loh bukan itu tuh big data. Dia nggak ngerti apa yang disebut artificial intelligence. Karena bahkan jangankan yang artificial intelligence, yang aslinya aja dia nggak punya tuh. Intelijen aslinya. Karena itu dia nggak bisa berdebat. Kalau orang punya intelijen, satu kosakata bisa menimbulkan kuriositas dia berdebat. Masa orang berdebat sambil baca laptop? Yang bener aja. Atau 3 halaman yang disodorkan. Dan selalu lost in translation. Gagal ditranslasikan. Lalu timbul ketegangan diplomasi.